Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Ya, pasti semua dalam keadaan yang baik ya, dan dalam keadaan yang sehat. Dan tetap ya, karena kita masih dalam masa pandemi, kita wajib menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Nah, untuk hari ini, Ibu akan membahas materi, yaitu adalah tentang manfaat dan dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik. Ada yang tahu apa itu gelombang elektromagnetik? Nah, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, gelombang elektromagnetik ini punya manfaat dan juga punya dampak yang buruk ya. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Ada manfaat, ada juga dampak buruk dari radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu mempunyai beberapa spektrum ya, mulai dari panjang gelombang yang terbesar sampai pada panjang gelombang yang terendah. Ya, panjang gelombang terbesar itu dimulai dari radio, kemudian mikrogelombang atau gelombang mikro, kemudian sinar inframerah atau infrared, kemudian ada cahaya tampak, kemudian sinar ultraviolet atau sinar matahari, kemudian sinar X, dan yang kemudian panjang gelombang yang paling kecil dimiliki oleh sinar gamma. Nah, di situ ada gambarnya masing-masing ya. Beberapa frekuensi dan juga panjang gelombang yang dimiliki tiap-tiap spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, yang Ibu sebutkan tadi, kita akan bahas satu persatu. Ada gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah menjelaskan penggunaan radiasi elektromagnetik pada teknologi. Kemudian yang kedua, menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi tentang manfaat dari radiasi elektromagnetik pada teknologi. Kemudian yang ketiga, menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi tentang manfaat radiasi elektromagnetik pada teknologi. Kemudian menjelaskan radiasi yang terkait dengan handphone dan radio. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dampak dan penggunaan radiasi pada handphone dan laptop. Nah, manfaatnya dulu akan kita bahas ya. Satu persatu kita akan bahas dampak dan juga manfaatnya. Yang pertama dimulai dari panjang gelombang terkecil ya, spektrum dengan panjang gelombang terkecil, yaitu adalah sinar gamma. Adapun manfaatnya yang pertama adalah sebagai pembangkit listrik, energi nuklir. Kemudian radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker ini dipakai biasanya dalam bidang kedokteran. Kemudian yang ketiga, mensterilkan peralatan medis. Keempat, pembuatan varietas tanaman unggul, tahan penyakit dengan produktivitas unggul. Dan yang kelima adalah untuk mendeteksi kebocoran aliran fluida PDAM. Nah, sinar gamma ini juga punya dampak ya teman-teman. Yang pertama, gangguan terapi radiasi kanker yang bisa menyebabkan rambut kita rontok, kemudian mual, dan muntah. Kemudian juga dampaknya adalah menimbulkan efek biologis yang tidak hanya berpengaruh pada sel-sel kanker, tapi juga mempengaruhi sel-sel tubuh kita yang masih sehat. Kemudian yang kedua, spektrum yang kedua adalah sinar X.
Adapun manfaatnya yang pertama adalah untuk memastikan bahwa bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, kemudian memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, dan berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah untuk melihat efek dari pengobatan medis yang telah kita lakukan. Nah, dampaknya yang pertama adalah paparan radiasi jikalau dalam dosis yang tinggi dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan sindrom radiasi akut yang bisa menyebabkan pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka, dan pendarahan. Kemudian kedua adalah infertilitas pada wanita, ya. Pada wanita hamil ini bisa juga menimbulkan resiko kanker, tumor sistem saraf, leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan resiko terjangkitnya kanker. Kemudian yang keempat, meningkatkan resiko kerusakan genetik dan membunuh sel-sel dalam tubuh, baik itu sel kanker ataupun sel-sel yang masih sehat. Kemudian sinar ultraviolet yang bisa kita kenal namanya dengan sinar matahari. Nah, matahari tentunya banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama untuk mendeteksi keretakan logam tanpa merusak bagian yang ingin dideteksi. Kemudian yang kedua, proses pembersihan bakteri, pembersihan alga melalui udara atau melalui udara ataupun cat cair. Kemudian yang ketiga, radiasi sinar UV yang bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D sehingga membantu memperkuat tulang, otot, dan sistem imun tubuh. Nah, dampaknya tentu ada. Yang pertama adalah menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Dan yang kedua, pemaparan sinar ultraviolet yang berkepanjangan atau dalam waktu yang lama itu bisa merusak jaringan mata, menyebabkan terbakarnya permukaan kulit. Kemudian spektrum yang keempat yaitu adalah sinar inframerah. Adapun manfaatnya adalah melancarkan peredaran darah, menghilangkan racun, dan menyembuhkan penyakit encok. Kemudian yang kedua, pada perangkat elektronik seperti televisi, remote control, dan pemutar DVD. Nah, dampak buruknya yaitu adalah adanya sensasi panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit. Karena sinar inframerah ini bisa menembus jaringan kulit terdalam sehingga dia bisa merusak yang namanya kolagen yang ada di bawah kulit. Nah, sinar inframerah ini juga bisa menembus retina mata yang bisa menimbulkan kabut putih yang melapisi retina sehingga penurunan ketajaman mata itu bisa berkurang, bahkan bisa menyebabkan yang namanya katarak. Kemudian yang kelima, gelombang mikro. Adapun manfaatnya, yang pertama digunakan sebagai microwave. Microwave itu biasa digunakan ibu-ibu rumah tangga ya untuk memasak makanan, ya, menghangatkan makanan, itu namanya microwave. Kemudian yang kedua, gelombang mikro ini juga digunakan sebagai radar, ya. Radar ini punya fungsi sebagai pemancar dan penerima gelombang mikro yang dipancarkan. Kemudian yang ketiga, untuk mendeteksi bawah laut. Kemudian untuk membantu pendaratan pesawat. Nah, itu adalah manfaat-manfaatnya. Nah, dampaknya yang pertama, pulsa gelombang dari gelombang mikro ini bisa menimbulkan efek stres pada saraf, ya, saraf otak tentunya. Jadi zat-zat kimia yang ada di otak kita itu bisa menimbulkan efek stres. Kemudian yang kedua, gelombang mikro pada WiFi dapat menyebabkan nyeri di bagian kepala, telinga, dan tenggorokan. Nah, sehingga bila kita berada di dekat alat elektronik atau menara, itu bisa menyebabkan nyeri ya pada kepala, telinga, dan tenggorokan.
Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, gelombang radio. Nah, radio tentunya kalian tahu ya, digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu radio. Ya, yang pertama manfaatnya adalah perangkat komunikasi radiofon, kemudian handphone. Jadi handphone ini juga menggunakan yang namanya gelombang radio. Kemudian yang kedua, mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio atau stasiun televisi. Nah, kemudian yang ketiga, mempunyai manfaat osilasi untuk mengencangkan kulit wajah. Nah, adapun dampak buruknya adalah bisa berdampak pada kesehatan ya, jikalau penggunaannya dalam waktu yang lama. Nah, di sini ada permasalahan atau dampak-dampak yang biasanya terjadi di sekitar kita ya, akibat penggunaan gelombang elektromagnetik secara berlebihan atau dalam waktu yang berkepanjangan. Nah, di sini ya, melalui berita Newstigen. Nah, di sini ada seorang ibu ya, dia menceritakan bahwa anaknya mengeluarkan air ya di matanya seperti darah ya akibat lama dalam bermain gadget atau handphone. Nah, jadi matanya ada mengeluarkan cairan seperti darah begitu ya. Nah, jadi penggunaan handphone ini ada baiknya, ada juga buruknya ya, ada manfaat, ada juga dampak buruknya. Nah, jadi kita bisa memilah-milah ya, menggunakan handphone itu seperlunya saja, jangan berlebihan ya, dan juga kita tidak memakai handphone dalam waktu yang berkepanjangan ya, karena radiasinya itu sangat membahayakan sekali ya. Nah, di sini ada tes formatif, silakan dikerjakan. Nah, di sini adalah ada gambar dari pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Nah, dia ini menggunakan gelombang apa? Yang pertama, gelombang radio, B gelombang mikro, C sinar inframerah. Ya, silakan dipilih, silakan dijawab di kolom komentar. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.